Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang baik yang memberkati kami sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Tuhan Allah, kami telah mengakhiri setiap pekerjaan kami dan sebelum kami beristirahat membaringkan diri sepanjang malam ini di tempat tidur kami masing-masing, kami mau bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Allah dan ajari kami supaya mengerti akan kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Matius 5 ayat 6 hingga ayat 20. Ayat pembimbing renungan ayat 13a dan 14a. Begini firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Sahabat renungan malam Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama firman ini mengatakan, kamu adalah garam dunia. Tentu kita semua tahu dan kenal yang namanya garam dan bagaimana rasanya. Garam sangat penting dan banyak manfaatnya. Garam dapat dijadikan sebagai bahan pengawet serta pemberi rasa pada makanan, yaitu rasa asin. Garam juga sangat diperlukan dalam tubuh manusia. Rasa asin pada garam sangat dibutuhkan ketika kita memasak makanan atau memasak sayuran. Jika tidak ada garam pada makanan atau sayuran tersebut, maka masakan atau makanan itu menjadi hambar, tidak ada rasa. Kalau sudah tidak ada rasa atau masakan menjadi hambar, siapakah yang mau memakannya? Mungkin kita juga tidak mau memakannya jika tidak ada rasa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Artinya, kita memberi rasa pada dunia. Kita memberi pengaruh kepada dunia. Garam itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Garam itu digunakan untuk memberikan cita rasa pada makanan. Garam itu dapat mengawetkan makanan seperti telur, ikan, maupun sayur. Garam juga dapat membantu proses penyembuhan. Seperti halnya garam yang kita gunakan, yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, garam yang tidak kelihatan pada makanan namun memberi pengaruh, memberi rasa. Demikian hendaknya kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus. Kita harus dapat memberi pengaruh, kita harus dapat memberi rasa sehingga orang lain dapat merasakan atau menikmati akan kehadiran kita. Tentu kehadiran kita adalah berdampak kepada hal-hal yang baik. Meskipun garam tidak kelihatan, itu menunjukkan meskipun kita sering tidak diperhatikan atau kurang diperhitungkan oleh orang-orang di sekitar kita, namun hendaklah kita tetap senantiasa memberikan pengaruh yang positif terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah menganggap diri tidak ada harganya, tidak ada apa-apanya. Seperti garam itu tidak kelihatan tetapi memberi rasa pada makanan. Kita pun akan memberi pengaruh, memberi rasa hal-hal yang baik kepada orang di sekitar kita. Hal yang kedua, firman Tuhan mengatakan di sini, kamu adalah terang dunia. Sahabat renungan malam Shalom, tentu setiap kita tidak ingin berada di tengah-tengah
kegelapan. Sebab ketika kita berada di tengah kegelapan, kita tidak dapat melihat apa saja yang ada di sekeliling kita. Dan kita mungkin akan menabrak apapun yang ada di sekitar kita, sebab kita tidak melihat hal apapun itu, benda-benda yang ada di sekeliling kita. Karena itu, ketika kita berjalan, mungkin juga akan membawa celaka bagi kita. Berjalan di dalam kegelapan akan membahayakan diri kita. Karena itu, seperti firman ini, kamu adalah terang dunia. Artinya begitu pentingnya terang, cahaya dalam kehidupan kita. Terang atau cahaya harus juga kita pancarkan di dalam kehidupan kita bagi orang-orang di sekeliling kita. Demikian pentingnya garam maupun terang, sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Garam dan terang bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain. Garam maupun terang itu akan berguna jika kita mengenal sumber terang kita yang sesungguhnya, sumber yang memberi rasa kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika Yesus meminta kita untuk menjadi garam maupun terang, itu berarti Yesus menginginkan kita menjadi pribadi yang berguna, pribadi yang bermakna bagi orang lain. Dan Yesus sendiri adalah sebagai teladan bagi kita untuk melakukan hal-hal yang berguna bagi orang lain. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang telah hadir memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami senantiasa. Mengingatkan kami untuk hidup sebagai garam yang memberi rasa pengaruh yang baik bagi orang di sekitar kami. Untuk kami boleh menjadi terang di tengah dunia ini, sehingga kami boleh membawa pancaran sinar, menunjukkan terang hal-hal yang baik, perbuatan yang baik bagi orang di sekitar kami. Mampukanlah kami Tuhan, dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya Tuhan, jika Engkau memampukan kami dapat melakukannya. Bapa di sorga, malam ini kami mau beristirahat, tidur sepanjang malam ini. Pulihkan semangat, kekuatan kami serta kesehatan kami, dan bangunkan kami esok pagi untuk melanjutkan aktivitas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.